Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Bramastra dari kelas Geologi Teknik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama Geologi Teknik. Langsung saja ke pertanyaan pertama, apa itu mekanika tanah dan mengapa pengetahuan tentang mekanika tanah penting dalam rekayasa sipil? Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu tanah. Tanah merupakan kumpulan material lepas atau lus yang terbentuk dari serangkaian proses yang kompleks di permukaan bumi. Mekanika tanah itu sendiri merupakan ilmu atau sudut pandang dalam melihat sifat atau karakteristik fisik dari tanah dengan menerapkan hukum-hukum mekanik dan juga mungkin hukum-hukum fisika lainnya seperti hidrofluida dan eh, lain-lain. Dalam suatu rekayasa sipil diperlukan eh, ilmu mekanika tanah karena setiap bentuk rekayasa teknik ini pastinya dibangun di atas ataupun di bawah tanah sehingga penting untuk mengetahui karakteristik dari setiap tanah itu sendiri. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Jelaskan apa itu pengukuran indeks plastisitas dari suatu tanah dan bagaimana indeks plastisitas ini mempengaruhi sifat-sifat tanah. Nah, plasticity index atau indeks plastisitas PI adalah ukuran yang menggambarkan seberapa banyak kandungan air pada tanah, kelembapan tanah, sehingga akan menunjukkan apakah tanah tersebut mengalami deformasi. Saat mengalami deformasi akan bersifat plastis ataupun ductile. Eh, Pengukuran sederhana indeks plastisitas ini adalah LL dikurang dengan PL, di mana LL ini adalah liquid limit dan PL ini adalah plasticity limit. Dengan mengetahui nilai PI atau plasticity index, dapat diketahui jenis tanah dan bahan pembentuknya, sehingga dapat diperkirakan karakteristik dari tanah tersebut. Oke, nomor 3, apa yang dimaksud dengan kekuatan geser tanah? Jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kekuatan geser tanah. Jadi, secara sederhana, kekuatan geser tanah itu adalah gaya gesek tanah. Yang, nah, gaya gesek tanah ini adalah gaya yang berlawanan arah dari suatu pondasi yang berada di atas tanah atau menancap di tanah itu, yang dihasilkan oleh gesekan antar butir-butir tanah dengan konstruksi yang dibangun. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kuat geser tanah menurut Haradiatmo dalam buku Mekanika Tanah, di antaranya yang pertama adalah ukuran dan bentuk butiran, yang kedua adalah kandungan air, yang ketiga adalah kekerasan permukaan butiran, yang keempat adalah kerapatan relatif, yang kelima adalah distribusi butiran, dan yang keenam adalah tegangan butiran. Lanjut ke pertanyaan keempat, jelaskan mengapa pengetahuan tentang jenis-jenis batuan dan karakteristiknya penting dalam rekayasa sipil. Nah, secara umum, batuan diklasifikasikan dalam ketiga jenis, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Nah, dalam setiap jenis batuan ini memiliki sifat dan karakteristik berbeda. Tentu, dengan keberbedaan sifat dan karakteristik ini diperlukan. Mengapa? Karena untuk membangun suatu proyek konstruksi atau rekayasa, diperlukan pengetahuan bagaimana batuan di lokasi itu memiliki sifat dan karakteristik seperti itu, sehingga dapat meminimalisir uh, resiko yang akan dihadapi nantinya. Lanjut ke pertanyaan kelima, itu bagaimana cara mengidentifikasi jenis tanah berdasarkan ukuran butir dan mengapa hal ini penting. Oke, sebelumnya kita mengetahui tentang skala Wentworth, yaitu skala yang menunjukkan ukuran-ukuran butir. Nah, ada 4 jenis utama dalam skala ini, yaitu dari yang paling kasar ke yang paling halus, yaitu gravel, sand, silt, dan clay. Nah, ukuran butir ini dapat menunjukkan seberapa besar potensi kuat geser yang dimiliki oleh tanah.
sehingga dapat memproyeksikan konstruksi yang ideal untuk jenis tanah tertentu. Yang keenam, apa perbedaan tanah organik dan tanah mineral dan pengaruhnya terhadap sifat-sifat tanah. Oke, tanah organik seperti namanya itu terbentuk oleh material-material organik seperti sisa-sisa makhluk hidup, dan itu karena terdiri dari sisa-sisa makhluk hidup memiliki banyak karbon di tanah tersebut. Nah, tanah organik ini cenderung bersifat kurang kompak, abrasif, dan lapisannya cukup tipis, kecuali di beberapa tempat seperti hutan tropis ataupun daerah-daerah dengan eh, makhluk hidup yang banyak. Dalam ya ini sifat-sifat ini bila dilihat dalam sudut pandang rekayasa sipil. Sedangkan tanah mineral terbentuk dari serangkaian proses kompleks seperti tadi ada pelapukan, transportasi, dan juga sedimentasi yang bersumber dari mineral dalam batuan. Nah, tanah ini cenderung keras dan kering dan perlu dilakukan studi lebih lanjut apabila ingin membangun suatu rekayasa di lokasi dengan tanah mineral ini. Oke, yang ketujuh, bagaimana cara menghitung porositas dan densitas suatu tanah? Apa hubungannya dengan daya dukung tanah? Oke, yang pertama adalah porositas. Porositas ini apabila digambarkan, sebentar saya gambarkan dulu secara simpel. Oke, ibaratkan ini tanah, ini yang biru ini tanah. Sebentar saya kasih nama. Nah, yang hitam ini tanah, volume tanah total. Yang ini adalah tanah kering. Dan sisanya adalah rongga. Yang rongganya ini dapat berisi air ataupun udara. Nah, ini misalkan air, dan sisanya adalah udara. Nah, porositas ini kita menghitung volume rongga dengan volume total yang ada di tanah yang hitam ini. Jadi didapatkan N atau porositas yaitu sama dengan volume rongga dibagi dengan volume total. Sedangkan densitas adalah seperti yang kita tahu, berat dibagi dengan volume, di mana berat ini adalah berat total tanah dibagi dengan berat total volume tanah. Seperti itu. Nah, sebagian besar porositas, maka kompaksibilitas tanah semakin kecil yang mengurangi daya dukung tanah. Porositas tanah berbanding terbalik dengan densitas tanah secara umum. Nah, maksudnya apabila porositasnya makin besar, maka kandungan tanah yang kering ini semakin kecil dong. Jadi semakin banyak porositas, tanahnya semakin lepas atau loose. Terbalik dengan densitas. Dan densitas ini seberapa massa jenisnya. Beratnya dibagi dengan volume. Semakin banyak beratnya atau berat tanahnya, maka akan semakin banyak densitasnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 8. Apa yang dimaksud dengan konsolidasi tanah dan mengapa ini penting? Nah, pada dasarnya tanah merupakan kumpulan dari unsur-unsur lepas atau loose yang belum terpadatkan. Nah, dalam suatu proyek rekayasa sipil tidak hanya dibangun di atas tanah, namun juga dapat digunakan sebagai penopang. Dalam hal tersebut, perlu dilakukan pemadatan konsolidasi tanah supaya suatu proyek memiliki resiko lepas yang minimal. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa dalam suatu volume tanah itu tidak hanya tanah doang,
itu dalam porinya ada air, ada udara yang mengisi. Jadi untuk supaya makin eh, makin padat, makin kompak itu diperlukan kompaksibilitas atau pemadatan seperti itu. Lanjut nomor 9. Oke, jelaskan bagaimana geologi teknik sedimen dapat digunakan. Oke, sebelumnya bahwa seorang geologis engineer memiliki basic ilmu geologi yang cukup. Salah satunya adalah ilmu tentang sedimen. Nah, sedimen ini memiliki sifat-sifat atau karakteristik khusus yang berbeda di antara eh, tadi ada beku dan metamorf. Nah, sehingga seorang geologi harus memperhitungkan sifat dan perilaku sedimen itu sebelum membangun rekayasa pada lahan atau tanah tersebut. Seperti itu. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan struktur tanah? Jelaskan jenis-jenis struktur tanah dan bagaimana struktur tanah mempengaruhi sifat-sifat tanah. Oke, struktur tanah merupakan sifat atau komposisi partikel tanah dari lapisan terbawah hingga permukaan. Kondisi tersebut menyebabkan setiap kedalaman lapisan tanah memiliki bentuk, sifat, dan ukuran dan komponen yang berbeda. Nah, jenis-jenis struktur tanah antara lain adalah granular, krom. Granular ini butir besar dan kram ini seperti remah-remah gitu ya, berarti kecil. Flatty atau datar atau pipih, kolumnar atau seperti ada tiang-tiang gitu. Dan juga prismatik itu seperti kolumnar tapi memiliki sudut seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.